Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bingkai pemerintahan yang bersih. Adapun pokok pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian good and clean governance. Yang kedua, prinsip dari good governance and clean governance. Dan pokok pembahasan yang ketiga, pilar dari good governance. Dan yang keempat, perspektif Islam terhadap good and clean governance. Dan yang terakhir atau kelima, cara mencegah dan mengurangi tindak kejahatan KKN. Pengertian good and clean governance. Menurut bahasa, good governance diartikan dengan pemerintahan yang baik. Adapun menurut istilah, good governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani atau civil society, dan sektor swasta. Sedangkan pengertian dari clean governance ialah pemerintahan yang baik juga berwibawa. Sehingga pengertian dari good and clean governance secara umum ialah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian good governance. Menurut UNDP atau United Nations Development Program, good governance adalah salah satu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut World Bank, good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Prinsip good and clean governance. Yang pertama adalah participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua yaitu rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irma Wahyu Maulina. Perkenalkan, nama saya Irma Wahyu Maulina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai prinsip good and clean governance. Prinsip good and clean governance yang keempat yakni responsiveness atau daya tanggap. Merupakan lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders, atau bisa diartikan sebagai proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan untuk melayani berbagai pihak. Prinsip yang kelima yakni consensus orientation. Good governance menjadi perantara kepentingannya berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. Berorientasi konsensus, bertindak sebagai mediator bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Prinsip good and clean governance yang keenam ialah equity. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Equity atau berkeadilan memberikan kesempatan yang sama, baik kepada laki-laki maupun perempuan, dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Prinsip good and clean governance yang ketujuh ialah efektivitas dan efisiensi. Merupakan proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin, atau bisa diartikan dengan segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan baik. Prinsip yang selanjutnya yakni prinsip ke-8, akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat madani harus bertanggung jawab kepada publik. Prinsip good and clean governance yang ke-9 yaitu bervisi strategis. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan, sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Mereka diharuskan memiliki perspektif yang luas
dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pilar good governance yakni terdiri dari yang pertama pemerintahan, yang kedua yakni dunia usaha swasta, dan yang ketiga yaitu masyarakat. Berdasarkan pemahaman governance ini, maka terdapat 3 domain institusi governance yang saling berinteraksi, yaitu negara atau pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga institusi ini harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsip-prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Pembahasannya selanjutnya yakni good and clean governance dalam perspektif Islam. Dalam perspektif agama Islam, good and clean governance dapat kita konstruksikan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 41, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan sholat, membayar zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali dengan segala urusan. Singkat kata, di dalam ayat tersebut terdapat 3 governance, yaitu spiritual governance, economic governance, dan political governance. Untuk dapat mewujudkan good governance yang ada dalam 3 aspek tersebut, maka diperlukan beberapa nilai berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Saya Alfiandi Prasetyo, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Saudari Irma Wahyu Maulina, yakni tentang nilai dasar yang dijabarkan menjadi asas pemerintahan yang baik. Yang pertama ialah syuro atau musyawarah. Ditegaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59 bahwa bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dari nilai syuro itu dapat menurunkan asas hukum berupa partisipasi masyarakat. Yang kedua ialah meninggalkan segala hal yang tidak berguna. Dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Yang ketiga ialah keadilan. Penegasan mengenai keadilan sangat banyak sekali. Misalnya pada Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya berbuat adillah kamu karena berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang keempat ialah tanggung jawab. Nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam memberikan pelayanan. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat At-Taubah ayat 128. Yang kelima, amanah. Dalam konsep amanah terdapat asas akuntabilitas. Hal itu ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 48. Dan yang terakhir adalah orientasi ke hari depan. Islam sangat menekankan kepada umatnya agar memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan untuk hari depan. Dalam Islam diajarkan 2 macam hari depan, yakni akhirat dan hari esok. Hal itu tertuang dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 3 sampai ayat 4. Selanjutnya ialah cara mencegah dan mengurangi tindak kejahatan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan persoalan yang marak terjadi terutama di bidang pemerintahan. Korupsi sangatlah melekat pada para pejabat negara ataupun pemerintahan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya para pejabat yang terjerat kasus korupsi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintahan merumuskan berbagai regulasi mengenai pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus lebih diarahkan kepada penataan sistem hukum, ekonomi, pemerintahan, dan administrasi, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Cara yang tepat dalam mengatasi masalah korupsi adalah dengan mematikan mesin korupsi. Salah satu cara untuk menghentikan operasional pembentuk mesin korupsi yaitu dengan melakukan sebuah reformasi birokrasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.